Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kakak soleh-solehah. Kumaha kabarna? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang papendak deui sareng Ibu Aen dina pangajaran basa Sunda. Nah kakak, di pembelajaran kemarin atau saat tugas luring, Ibu meminta kakak untuk mempelajari dan membaca tentang istilah tutuwuhan di halaman 12 dan 14. Nah kakak, kita sekarang akan melanjutkan kembali ya pembelajarannya di halaman 14. Kakak buka buku bahasa Sundanya halaman 14. Di halaman ini kita akan memasangkan antara kalimat dengan gambar. Contohnya di sini sudah ada. Satu ya, kalimat ibu ngagaleuh cau sauler, atau dalam bahasa Indonesia ibu membeli pisang sebuah. Berarti kita tarik garis itu ke gambar pisang satu buah. Iya, gambar yang kedua ya, itu udah ditarik garis. Ini contohnya ya kak. Nah dari sini juga kita tahu kalau pisang sebuah atau menyebutkan pisangnya satu dalam bahasa Sunda itu cau sauler. Ya kak. Lalu yang kedua kalimahnya cau saturuina aya sababaraha hoya. Pisang setandannya ada beberapa sisir. Nah, setandan itu berarti satu rui. Dan beberapa sisir berarti hoya. Mengerti ya kak? Jadi kalau pisangnya satu istilahnya cau sauler. Kalau pisangnya setandan dalam bahasa Sunda berarti satu rui atau caunya satu rui. Sedangkan kalau sisir berarti hoya. Sisir itu hoya. Kakak bisa lihat perbedaannya ya. Sebuah pisang seturui dan hoya atau sisir. Kita tarik garis kemana yang menunjukkan pisang setandan atau cau saturui. Iya berarti yang gambar kelima. Kakak tarik garis ya. Lalu kalimat yang ketiga, sardi ngala kalapa samanggar. Samanggar kalapa aya sababaraha hulu. Sardi memetik kelapa setandan. Setandan kelapa ada beberapa butir. Jadi sardi itu memetik kelapa setandan atau dalam bahasa Sunda samanggar. Samanggar itu terdiri dari beberapa butir. Butir dalam bahasa Sunda itu hulu. Kalau untuk kelapa ya kak. Berarti mana gambar yang sesuai? Ya, yang gambar keempat. Kakak bisa lihat gambarnya itu berarti kelapanya itu samanggar atau terdiri dari sababaraha hulu. Kalimah nukatilu firman meuli anggur saranggeuy. Firman membeli anggur sarenceng.
serenceng atau Firman membeli anggur serenceng dalam bahasa Indonesianya. Kakak bisa lihat di halaman 15 ya. Firman membeli anggur serenceng. Nah, dalam bahasa Sunda itu istilahnya saranggeuy. Coba kakak perhatikan gambarnya. Yang mana? Ya, yang gambar pertama ya, itu ada anggur. Nah, kalau terdiri dari beberapa butir anggur, namanya istilahnya saranggeuy dalam bahasa Sunda. Kalau tadi kan kalau kelapa samanggar, berarti kalau anggur itu saranggeuy. Terus yang keempat, Nina ngalah kembang sagagang. Nina memetik bunga setangkai. Yang mana gambar bunga? Ya, yang gambar ke-6. Sagagang itu artinya atau bahasa Indonesianya setangkai untuk istilah bunga. Jadi bunganya satu ya, setangkai, disebutnya sagagang. Nu terakhir, ibu ngabantun cabe salujur. Ibu membawa cabai sebuah atau sebuah cabai. Yang mana gambar cabai? Ya, yang nomor 3 atau urutan gambar 3. Kalau tadi kembang satu tangkai, istilahnya sagagang dalam bahasa Sunda. Sedangkan kalau cabe, istilahnya jika satu buah cabe itu disebutnya cabe salujur atau cabai sebuah. Jadi cabenya ada satu ya, disebutnya cabe salujur. Mengerti kah? Kita ulang lagi ya. Jadi kalau cau itu ada satu, berarti disebut cau sauler. Terus kalau pisangnya ada setandan, berarti cau saturui. Kalau sisir, pisangnya sesisir, berarti sahoya. Terus kalau kelapa terdiri dari beberapa butir atau beberapa hulu, itu disebutnya istilahnya samanggar. Terus kalau anggur terdiri dari beberapa butir, itu namanya saranggeuy. Jadi anggurnya ada saranggeuy. Kalau kembang atau bunga ada satu tangkai, itu disebutnya sagagang. Nu terakhir, cabe atau cabai ada satu, berarti disebutnya cabe salujur. Mengerti ya kak? Jika mengerti, kita lanjutkan lagi ke halaman 16. Di halaman ini kita akan belajar nulis kalimat wawaran. Wawaran itu apa? Ya, wawaran itu artinya berita atau bahasa Indonesianya berita. Di halaman 17 bahasa Indonesianya, halaman 16 bahasa Sundanya. Nah, kalimat wawaran itu menggunakan aksara gede atau menggunakan aksara besar. Dimimiti kalimat di awal kalimatnya. Jeung tanda titik di tungtung kalimat dan tanda titik di akhir kalimat. Jadi kalimat wawaran atau kalimat berita itu menggunakan aksara besar di awal dan titik di akhir.
Contohnya, ana murid kelas 2. Berarti itu pemberitahuan kepada orang lain atau sebuah kalimat berita. Nah, ana murid kelas 2 berarti A-nya besar dan di akhir diberi titik. Mengerti ya Kak? Berarti itu merupakan kalimat wawaran. Sekarang kita lanjutkan lagi ke evaluasi di halaman 20. Kita akan mengisi bagian A dan bagian B-nya ya. Yang A cakra, A, B, atau C dina jawaban nu pangbenerna. Silang A, B, atau C di jawaban yang paling benar. Nuka hiji, nomor hiji, ibu ngagaleh anggur di mana? Kalimah di luhur, merenahna ditulis titik-titik. Berarti itu kalimat apa ya? Kakak bisa langsung menebaknya. Ibu membeli anggur di mana? Berarti itu kalimat tanya, pinter. Yang merupakan kalimat tanya yang mana? Iya, yang C ya. Ibu ngagaleh anggur di mana? Tanda tanya. Dan huruf pertamanya I, itu huruf besar. Berarti jawaban yang benar itu C. Nuka 2, waktu natamu kudu make basa. Ketika kita bertamu, kita harus menggunakan bahasa yang apa? Kasar, merenah, atau HD? Ya, pakai bahasa nu merenah. Jadi jawabannya B ya. Yang 3, nomor 3 atau nomor 3. Rina ker titik-titik kembang. Rina sedang apa? Titik-titik bunga. Kakak bisa lihat di gambarnya. Itu sedang menyiram. Bahasa Sundanya nyiram. Berarti yang pilihan C, nyiram. Nuka 4, Maria murid kelas 2. Kalimah di luhur merenah ditulis. Berarti itu termasuk kalimat apa? Kita tentukan terlebih dahulu. Kalimat tanya? Bukan. Ini adalah kalimat wawaran atau kalimat berita. Berarti yang sesuai kalau kalimat wawaran itu diawali dengan huruf besar atau huruf gede dan diakhiri dengan titik. Berarti yang mana yang benar? Iya, yang C. Jawabannya yang C ya. Nuka 5, kalapa samanggar aya sababaraha titik-titik. Ayo, tadi udah dibahas loh, kalau kelapa semanggar itu ada berapa? Ada beberapa? Iya, hulu. Yang A ya. Selanjutnya yang bagian B. Esian soal di handap ieu ku jawaban nu merenah. Isi soal di bawah ini dengan jawaban yang baik dan benar. Yang nomor 1, nomor hiji, Eni mawa causa. Eni membawa pisang seberapa? Tadi kan sudah dibahas juga ya. Ini berarti dalam bahasa Indonesianya itu sesisir atau ya satu sisir ya. Berarti sahoya. Jawabannya sahoya. Hoya. Kakak tulis ya. Yang kedua, samemeh diajar kudu maca. Sebelum belajar kita membaca apa dulu? Iya, doa. Kalau bahasa Sunda bukan doa ya Kak, tapi doa.
Nomor 3, tata tertib pikeun ngatur supaya. Kalau tata tertib itu mengatur supaya apa? Puguh. Jadi agar teratur kita harus menerapkan tata tertib. Jawabannya puguh. Nuka opat, kembang kudu titik-titik supaya alus jadina. Jadi bunga itu harus diapakan supaya nantinya akan tumbuh menjadi bunga yang bagus. Iya, disiram. Kembang kudu disiram supaya alus jadina. Nu terakhir nomor 5, supaya diajar puguh kudu dijieun. Supaya belajar itu teratur harus dibuat tata tertib. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya dan tetap semangat belajarnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.